Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lambung Cerdas, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, sebelum menonton video ini silahkan teman-teman klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like, komen, dan jika ini benar-benar bermanfaat untuk kamu, silahkan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman. Baik, oke, hari ini saya izin memberikan informasi mengenai UTBK 2020. Mungkin beberapa dari teman-teman udah tahu gitu kan informasi UTBK 2020 itu dengan video sebelumnya. Kalau nggak salah itu videonya Kak Saiful membahas mengenai sistem UTBK terbaru. Nah, saya hari ini ingin melengkapi informasi tersebut. Karena beberapa waktu yang lalu itu ada telekonferensi dengan Ketua LTMPT yaitu Profesor Budi Prasetyo membahas keberlanjutan mengenai UTBK 2020. Sebagaimana yang kita tahu saat ini, keadaan tidak memungkinkan gitu kan ya. Keadaan tidak memungkinkan untuk melanjutkan adanya UTBK, tapi dengan adanya telekonferensi ini insya Allah akan memberikan kejelasan mengenai UTBK 2020. Nah, setidaknya ada 4 hal yang dibahas oleh Bapak Profesor Budi Prasetyo gitu kan. Di Metro TV teman-teman boleh cek nanti. Jadi itu membahas 4 hal. Pertama, teknis dan protokol UTBK 2020 di masa pandemi. Kedua, sistem pelaksanaan dan penyampaian hasil UTBK 2020. Kemudian yang ketiga adalah cara pilih prodi, ataupun yang sampai detik ini masih bingung mengenai linjur, gue bisa nggak sih ya daftar soshum meskipun gue dari IPA, gue bisa nggak ya daftar saintek meskipun gue dari soshum. Nah, ini sudah mulai terlihat hilalnya gitu kan. Dan yang keempat adalah validitas TPS 2020. Sebagaimana yang kita tahu sekarang ini kan, kebanyakan orang itu membicarakan mengenai TPS. Aduh, kalau misalkan gue ngambil saintek, TPS itu tuh mengcover semuanya nggak sih gitu. Kalau misalkan nanti kita mau ambil saintek gitu kan, nilai mana sih yang gue harus besar gitu kan. Terus banyak orang-orang kebingungan, TPS itu kan murni gitu kan. Nggak murni juga sih, maksudnya full mengenai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kemudian matematika. Terus di mana gitu letak gue bisa diterima di soshum gitu kan, letak di mana gue bisa keterima di jurusan saintek gitu. Oke, pertama mengenai teknis dan protokol UTBK 2020 di masa pandemi. Nah, dengan informasi sebelumnya bahwa UTBK 2020 itu dilakukan tesnya hanya 1 kali gitu kan, hanya 1 kali, dimana sebelumnya tahun 2019 itu tes UTBK dilakukan selama 2 kali. Maksudnya para peserta SBMPTN itu memiliki kesempatan untuk melakukan tes sebanyak 2 kali di tahun 2019 dan hanya mendapat kesempatan tes 1 kali di tahun 2020. Dan gimana sih sistem pelaksanaannya gitu kan. Jadi yang dijelaskan oleh Prof Budi ini ditegaskan bahwa UTBK 2020 itu tidak dilakukan secara daring ataupun secara online gitu kan. Jadi UTBK 2020 tetap dilaksanakan sesuai dengan Satgas COVID-19. Jadi kata beliau, UTBK 2020 itu akan dilaksanakan seperti new normal gitu. New normalnya tuh kalau tahun lalu mungkin dalam satu ruangan dia bisa isinya 1000 peserta. Nah, untuk tahun ini itu bisa jadi dalam satu ruangan hanya setengahnya, yaitu hanya ada 500 orang dengan standar menggunakan masker, jaga jarak. Nah, dari jaga jarak itu makanya dalam 1000 hanya bisa setengahnya yang masuk dalam ruangan. Kemudian ada hand sanitizer gitu kan, kemudian ditambah lagi dengan disinfektan gitu. Jadi menurut beliau gitu kan, ini diadakan sesuai dengan Satgas Penanganan COVID-19 yang dianggap aman gitu untuk melakukan UTBK 2020 di masa pandemi ini gitu. Terus sistem pelaksanaan dan penyampaian
hasil UTBK 2020. Seperti yang kita ketahui ya, kalau tahun 2019 itu teman-teman melakukan tes UTBK dan kemudian keluar hasilnya gitu kan, keluar nilai tes kita. Nah, untuk tahun ini gitu kan, karena memang beda banget gitu kan, ini new normal banget gitu untuk tahun 2020. Jadi UTBK tahun ini itu benar-benar teman-teman melakukan tes, kemudian teman-teman langsung juga mendaftar SBMPTN-nya. Jadi teman-teman, kalau tahun sebelumnya itu kan tes UTBK dulu, baru daftar SBMPTN. Nah, untuk tahun ini kalian daftar UTBK, kemudian langsung daftar SBMPTN gitu. Jadi dilaksanakan secara bersamaan. Nah, ini sih yang harusnya hati-hati gitu kan, hati-hati dalam merancang strategi, tips, dan trik yang harus kamu punya gitu untuk lolos SBMPTN. Jadi setelah tes, teman-teman tinggal nunggu pengumuman gitu kan, tinggal nunggu pengumuman di tanggal 25 Juli. Jadi nggak punya banyak waktu gitu. Kalau tahun 2019 tuh kalian tes dulu gitu kan, bahkan sampai 2 kali tes dulu, abisnya nilai keluar, baru teman-teman daftar SBMPTN. Untuk tahun ini full UTBK dan SBMPTN daftarnya secara bersamaan, makanya siapkan diri kamu. Yang ketiga, cara pilih prodi gitu kan. Nah, buat kalian yang sampai detik ini masih banyak yang bertanya-tanya gitu kan mengenai linjur, gue bisa linjur nggak sih gitu kan. Untuk linjur, ini based on Prof Budi ya gitu. Jadi saya tidak mengada-ngada, teman-teman boleh cek di video oleh telekonferensi dengan Pak Budi. Jadi beliau mengatakan bahwa IPA gitu kan untuk jurusan Saintek itu boleh memilih soshum. Baik dia memilih soshum untuk kedua jurusannya ataupun satu soshum, satu Saintek gitu. Jadi anak IPA ini bisa lintas jurusan. Bisa satu soshum, satu Saintek, 2 soshum sekalian atau 2 Saintek semuanya. Untuk IPS bagaimana gitu kan? Nah, untuk IPS ini sih sebenarnya ya kalau bagi saya gitu kan yang alumni anak IPS waktu SMA-nya ya biasa aja sih, karena memang saya tidak ada niatan untuk mengambil jurusan Saintek gitu. Jadi kata beliau untuk yang soshum diwanti-wanti gitu kan ya. Diwanti-wanti untuk tidak mengambil jurusan Saintek gitu. Karena itu sesuai riset, kata beliau, riset menyatakan bahwa anak soshum yang mengambil Saintek pada tahun 2019 atau sebelum-sebelumnya dilihat dari jejak IPK-nya itu kurang mencukupi gitu, kayak kurang achieve gitu dalam prestasinya. Jadi maka kata dia kesempatan kecil bagi soshum untuk mendaftar Saintek. Jadi untuk anak-anak soshum disarankan untuk tidak mengambil lintas jurusan. Jadi ya udahlah soshum aja gitu. Kalau Saintek ya it's okay tak apa gitu. Karena saya rasa setiap orang yang memilih SMA-nya di soshum itu karena memang jiwanya udah jiwa sosial gitu. Dan pengalaman saya, teman-teman saya jarang sih yang anak IPS tiba-tiba dia mau ambil kedokteran, itu jarang. Mungkin kalau perawat iya, tapi dari satu kelas paling cuma ada 1 gitu. Dan terakhir itu ada validitas TPS 2020. Nah, kata beliau itu jadi setiap soal itu sudah ada klasternya, sudah ada bobotnya. Jadi memang udah disiapkan dan didesain untuk sesuai gitu dengan tes UTBK 2020. Oh iya, saya tadi ada yang ketinggalan gitu kan. Jadi kalau tahun lalu itu nilainya dikasih tahu gitu kan sebelum daftar SBMPTN, bahkan untuk tahun ini teman-teman itu akan tetap mendapatkan hasil tes UTBK tapi H+2 atau 3 jam setelah pengumuman SBMPTN. Jadi itu hanya sebagai transparansi pihak LTMPT kepada teman-teman semua. Oh ini loh gitu nilai yang udah gue achieve, dan kalau semisal lo lolos di
SBMPTN nantinya, berarti ya memang nilai lo itu mencukupi gitu. Tapi kalau misalkan lo nggak lolos, ya berarti lo bisa lihat dari nilai lo itu gitu. Oh berarti gue belum mencukupi untuk bisa lolos di jurusan itu, gitu sih. Selain itu, saya ingin memberikan informasi nih mengenai gimana sih Kak gitu kan tips mengerjakan tes UTBK. Banyak banget anak bimbingan yang nanya, Kak, kalau tahun ini soalnya cuma TPS doang berarti mudah banget dong, kata dia gitu. Oh jangan salah gitu, meskipun kata Wakil Ketua LTMPT gitu kan, yang mana itu adalah Rektor UNY bilang kalau soal TPS tahun ini bakal sama dengan TPS sebelumnya, tapi jangan digampangkan karena sesuatu yang kita gampangkan atau kita sepelekan yang tadinya kita bisa dan expert itu akan menjadi blank gitu, menjadi bener-bener nggak bisa gitu. Karena ada pengalaman teman saya, dia udah bener-bener bisa nih, udah memahami bahkan sampai ke akar-akarnya, tapi giliran dia udahlah gue emang bisa kok, ngapain gue belajar lagi, akhirnya zonk teman-teman semua. Makanya jangan sampai teman-teman itu menyepelekan meskipun tahun ini UTBK cuman TPS aja. Lanjut, jadi tips mengerjakan tes UTBK 2020 yang pertama, teman-teman harus banyak latihan. Bisa latihan dari buku, bisa mengikuti tryout, apapun deh, yang jelas teman-teman melakukan latihan, dan latihannya harus sesuai dengan kisi-kisi UTBK 2020. Setelah itu, setelah teman-teman melakukan banyak sekali latihan, yang kedua adalah teman-teman harus bisa mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan itu maksudnya gimana? Jadi mengklasifikasikannya itu sesuai dengan subtes ataupun jenis soal. Misalkan, jadi setelah kalian belajar dari buku, dari tryout, ketemu deh kesimpulan gitu. Kalau misalkan, oh gue bagus nih nilainya di penalaran umum, berarti dicatat kamu bagus di penalaran umum. Jadi kamu sudah paham. Sudah paham di sini maksudnya, meskipun soalnya itu diubah-ubah, diganti-ganti, dan gak sama seperti itu, kamu tuh tetap bisa menjawab benar. Jadi di sini benar-benar paham dan menguasai, gitu ya. Jangan sampai cuman paham aja, giliran nanti diganti soalnya kamu salah dalam menjawab gitu. Jadi setelah melakukan banyak latihan, baru kamu menyimpulkan, oh di bagian pola gagasan utama, mencari gagasan utama, saya banyak benarnya, berarti saya memang paham, menguasai, dan bisa di bagian mencari mencari gagasan utama gitu ya teman-teman. Abisnya klasifikasi juga yang kamu belum paham. Misalkan di pengetahuan kuantitatif bagian aljabar kamu nggak paham, nah itu bisa jadi catatan kamu. Kemudian ada lagi yang paling terakhir, catatan perbaikan. Itu harus ada ya. Jadi kamu harus mencatat apa yang kamu sudah paham, kamu sudah kuasai. Kemudian kamu juga harus tetap mencatat apa yang kamu belum paham dan belum kamu kuasai. Catatan perbaikan itu ya dua ini gitu. Jadi harus punya basic ini. Dengan basic ini, seenggaknya kamu bisa belajar tuh terporsi gitu, terporsikan gitu. Yang udah paham itu paling nggak kamu bisa mempelajarinya dari 100%, kamu belajar cuman 40%, ya nggak apa-apa karena kamu memang sudah cukup memahami dan menguasai. Nah, yang belum paham kamu bisa lebih effort gitu kan, effortnya lebih untuk melakukan latihan-latihan itu gitu. Nah, terus fokus pada soal yang benar. Jadi kan kalau di UTBK ini tesnya per 4 item gitu kan. Misalkan penalaran umum itu kan cuma dikasih waktu selama 25 menit ya misalkan. Jadi dalam waktu 25 menit kamu harus menyelesaikan soal 20 di penalaran umum. Jika dalam waktu 25 menit itu nggak selesai, tandanya kamu nggak bisa lagi ngerjain soal di penalaran umum. Makanya kamu harus fokus sama soal-soal yang benar. Jadi soal-soal yang benar ini
Kayak misalkan tadi ya, kamu benar-benar sudah menguasai gitu. Jadi kamu cari tuh soal-soal yang kamu kuasain, kamu kerjain lebih dahulu. Pokoknya kamu yakin bener deh. Nah, udahnya gitu. Soal-soal yang tadi kamu pelajarin lagi gitu kan, yang belum paham, coba untuk dipelajari. Nah, dalam kategori ini adalah kategori yang ragu-ragu gitu kan, ragu-ragu. Nah, kalau udah ragu-ragu, kalau masih ada sisa waktu, nah kerjain yang ragu-ragu gitu. Jadi pertama kamu harus memfokus sama soal yang benar dan memang kamu paham. Setelahnya baru kamu lari ke yang ragu-ragu. Kalau udah nggak bisa, berarti yang penting dijawab. Tapi jawabnya harus tetap pakai aturan. Meskipun ngasal, ada aturannya. Oke? Kemudian fokus pada sistem yang berlaku. Maksudnya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau misalkan sistem tahun ini masih sama dengan sistem yang tahun sebelumnya, berarti kamu harus bisa manajemen waktu, memanajemen mental kamu supaya kamu tuh bisa fokus dalam mengerjakan UTBK. Karena banyak banget orang-orang pintar gitu kan, merasa dirinya mampu tapi dia tidak belajar juga mengenai manajemen waktu ataupun mempelajari mengenai manajemen mental gitu. Alhasil apa gitu, pas nyampe depan ruangan tes badan udah dingin gitu kan, muncul keringat dingin dan segala macamnya, akhirnya nggak fokus dalam mengerjakan. Udahnya nggak belajar manajemen waktu, pas udah di depan komputer ngelihat waktunya berjalan terus dia gugup gitu kan. Nah, makanya itulah beberapa hal penting gitu kan, tips dalam mengerjakan tes UTBK 2020. Saya rasa cukup. Terima kasih buat teman-teman yang memang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga informasinya bermanfaat, dan jika ini bermanfaat silahkan bagikan kepada teman-teman kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.